Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam bimbingan dan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana yang Anda ketahui mungkin melalui media elektronik sudah disiarkan secara langsung, tadi pagi telah bertemu antara Puan Maharani dengan AHY Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Partai Demokrat, Ketua Umum Partai Demokrat. Dan sebelumnya sebagaimana juga kita ketahui bahwa PDIP mengidentifikasi salah satu calon cawapresnya Ganjar Pranowo yang merupakan calon presidennya dari PDIP, itu adalah Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Sementara kita tahu bahwa AHY, Partai Demokrat, Partai PKS dan Nasdem telah membentuk koalisi bersama yang dinamakan Koalisi Perubahan dan Persatuan, dan telah mengumumkan calon mereka, yaitu Anies Rashid Baswedan, calon presidennya. Nah, dan AHY juga digadang-gadang sebagai salah satu calon wakil presiden dari Anies Baswedan yang cukup kuat. Namun dinamika politik senantiasa berkembang, dan banyak orang tentunya yang tergabung dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan ini tentunya berharap bahwa AHY tidak tergoda dengan bujuk rayu dari partai yang lain, terutama Puan Maharani dari PDIP, untuk bergabung dan menawarkan posisi-posisi jabatan tertentu kepada Partai Demokrat, termasuk cawapres dari Ganjar Pranowo. Walaupun soal isu ini hanya mereka yang tahu, karena ke permukaannya itu sangat banyak orang mengatakan agak sulit diterima Agus Harimurti sebagai cawapres Ganjar. Tetapi segala kemungkinan bisa terjadi, apalagi upaya untuk keinginan para rejim ini, penguasa Jokowi dan termasuk juga mungkin PDIP tidak berharap supaya Anies tidak maju, tidak lolos dalam pencapresan 2024 yang akan datang, ketika salah satu unsur partai itu dan tiga partai itu keluar meninggalkan mereka, terutama misalnya untuk Demokrat, maka agak sulit Anies dipastikan, bahkan agak sulit dan dapat dipastikan dia untuk lolos maju ke Pilpres 2024 yang akan datang, bila sekali lagi unsur partai, salah satu partai ini dari tiga partai yang berkoalisi itu keluar atau berkhianat terhadap komitmen mereka. Tetapi saudara sekalian, segala kemungkinan bisa terjadi, karena Partai Golkar maupun PAN juga belum mengambil posisi kemana-mana. Artinya belum gabung ke PDIP, belum juga gabung kepada Gerindra atau Prabowo sebagai capresnya Gerindra atau capresnya Prabowo. Dan segala kemungkinan bisa terjadi, misalnya Nasdem, Golkar dan lain sebagainya. Walaupun untuk itu tentunya juga agak sulit ya, karena sepanjang Golkar dan PAN itu bergantung pada rejim Jokowi, kelihatannya agak sulit mendapat izin dari Jokowi untuk bergabung partai-partai ini berkoalisi dengan Nasdem dan PKS ya, atau misalnya Demokrat. Oleh karena itu kawan-kawan sekalian, saya kira ini adalah pertemuan Puan dan AHY ini mudah-mudahan sekadar untuk mencairkan kebekuan hubungan diplomatik, hubungan komunikasi politik yang selama ini beku antara Ibu Mega dengan Pak SBY puluhan tahun yang lalu. Dan ini untuk ke depan, untuk menciptakan suasana politik yang dinamis dan sehat, serta riang gembira sebagaimana dikatakan oleh Gus Coy atau Effendi Hoiri dari Partai Demokrat. Nah, karena peristiwanya sudah terjadi, coba kita ulah apa hasil dari pertemuan itu dan reka-reka yang kira-kira yang diumumkan oleh kedua orang, yaitu Puan Maharani mewakili PDIP dan Agus Harimurti Yudhoyono yang mewakili Partai Demokrat. Di sini ada di tulisan dari hasil pertemuan itu, dirangkum oleh redaktur senior ya dari Fusilat News ya, dengan judul "Semi Resmi Puan Tawari AHY Cawapres Dampingi Ganjar". Nah, selanjutnya kita coba bacakan narasinya.
Saudara sekalian, dalam pertemuan itu Puan secara tidak langsung memberikan kesempatan dan tawaran secara tidak langsung kepada AHY sebagai Bacapres, bakal calon presiden dari Ganjar Pranowo. Ketua DPP PDIP Puan Maharani bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Pelataran Senayan, Jakarta. Dalam pertemuan itu Puan secara tidak langsung memberikan kesempatan dan tawaran secara tidak langsung juga pula kepada AHY sebagai Bacapres dari Ganjar Pranowo, katanya. Puan memberitahu kepada AHY bahwa PDIP belum menerima proposal secara resmi dari pihak-pihak tertentu mengenai sosok bakal calon presiden untuk Ganjar. Namun, menurutnya usulan-usulan nama Bacawapres Ganjar sudah banyak yang muncul. Soal bakal calon wapres, kami belum menerima proposal apapun, namun sudah memahami dan mengetahui untuk adanya usulan nama dari partai yang kemudian mengusulkannya, kata Puan. Jadi kalau proposal itu kan seolah-olah kertas hitam putih, ada tulisannya bahwa ini segala macam, gak ada katanya, kata Puan dalam konferensi pers bersama AHY di Pelataran Senayan Minggu 18 Juni 2023. Saudara, Puan memastikan pihaknya terbuka terhadap usulan-usulan nama bakal calon presiden, bakal calon cawapres ya, calon wapres yang ada. Dia kemudian menegaskan kembali bahwa nama AHY juga masuk radar bakal calon wapresnya Ganjar Pranowo. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa usulan tersebut tentu saja kami akan tampung nama-nama yang waktu itu saya sebutkan. Salah satu bakal calon wapresnya adalah Mas AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono dari Partai Demokrat. Juga masuk radar PDI Perjuangan, kata Puan. Puan mengatakan nama-nama bakal calon cawapres yang masuk dalam daftar akan dipertimbangkan seiring dinamika politik. Menurut Puan, sosok bakal cawapres yang dipilih perlu menyampaikan visi dan misi dengan Ganjar sebagai bacapres atau bakal capres dari PDIP. Jadi ya, ini kita akan cermati perkembangannya sebagaimana ke depannya, katanya. Siapa yang kira-kira cocok dengan PDI Perjuangan, siapa yang cocok dengan bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Mas Ganjar Pranowo, kata Puan. Tentu saja kesamaan visi dan misi. Untuk menyamakan hal tersebut tentu saja kita perlu bicara, perlu ngobrol, perlu melihat dinamika politik nasional, perkembangan selanjutnya dan sebagainya, kata Puan mengakhiri pandangannya. Nah, saudara sekalian, bola sisa di tangan AHY dan Partai Demokrat. Kalau AHY tergoda atau imannya tipis dan tergoda dengan ajakan Puan Maharani, dan ini belum tentu bisa terjadi, AHY bisa dipasangkan sebagai bakal capres ya di PDI Perjuangan, maka habislah koalisi perubahan untuk persatuan itu, karena misalnya Demokrat bisa bergeser posisi ke PDI Perjuangan. Nah, tetapi bila tidak, maka kemungkinan peluang itu masih ada. Tetapi saudara sekalian, seperti yang kita pernah sampaikan bahwa ada plus minus dari bergabungnya PDIP, Partai Demokrat ke PDIP. Apakah kalau dia menerima, apakah sungguh-sungguh Puan menawarkan capres dari ke AHY itu sungguh-sungguh dan itu terjadi, maka itu lebih prospek bagi Partai Demokrat, karena Partai Demokrat juga akan tidak diganggu, dipastikan tidak diganggu berkelanjutan di PK-nya Muldoko yang sekarang ini berlangsung. Tetapi jika AHY misalnya tetap di koalisi persatuan, maka kemungkinan ruang untuk diganggu itu masih tetap ada. Namun sekali lagi saya katakan bahwa kalau misalnya serius PDIP untuk tidak menghadang Anies maju ke gelanggang Pilpres, maka tentu Anies agak sulit untuk lolos di Pilpres, sehingga pada Pilpres 2024 yang akan datang akan head to head antara Prabowo dan Ganjar. Banyak simulasi sudah dilakukan lembaga-lembaga survei mengatakan jika terjadi head to head antara Prabowo dan Ganjar, maka kemungkinan besar adalah Prabowo menangkan pertarungan, keluar sebagai pemenangnya, karena arus besar
pendukung Anies ini akan bergabung dengan Prabowo karena apalagi ada manuver ya, PDIP memperkeruh suasana atau mencopet Agus Harimurti Yudhoyono masuk di dalam koalisi mereka. Dan ini juga bisa juga menjadi sinyal bagi mungkin AHY lolos dari cengkraman Muldoko di Mahkamah Agung. Tetapi ini bisa menjadi taruhan besar bagi Partai Demokrat ditinggal orang ya, karena kecewa terhadap pengkhianatan Partai Demokrat bila itu terjadi. Yang kedua perlawanan semakin sengit dari kubu Nasdem maupun PKS, dan dapat dipastikan PKS dan Nasdem bisa bergabung dengan Prabowo untuk melawan mereka, sehingga memang situasinya pasti akan dihitung, semuanya pasti dihitung, dan masing-masing menghitung detailnya apa untung ruginya bila Demokrat bergabung ke PDIP dan berdampak seperti apa dinamika politik di masa yang akan datang. Kita sekarang bola di tangan AHY dan juga masih di tangan PDIP, apakah mereka serius saling bersatu ataukah sekadar membangun komunikasi untuk mencairkan suasana kebekuan yang berlangsung berpuluh tahun selama ini antara Megawati dan SBY, dan yang bisa mencairkan komunikasi politik antara PDIP dengan Demokrat itu adalah anak-anak mereka, di mana Megawati adalah ibunya Puan Maharani, dan SBY adalah bapaknya Agus Harimurti Yudhoyono. Demikian kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan mencerahkan. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.